Bapak Ibu Saudara, kembali berjumpa lagi di malam hari ini dalam ibadah pencurahan Roh Kudus. Mari kita sama-sama siapkan hati kita, biar Roh Kudus memenuhi setiap kita yang haus akannya. Biar Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Mari kita nikmati hadiratnya, Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Bapa, kami buka hati kami untuk Roh Kudus bekerja dalam hidup kami. Kami rindu, kami diubahkan melalui firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu pada saat malam hari ini. Kami siap Tuhan, kami menyerahkan waktu ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu kembali di ibadah hari Jumat tanggal 29 Mei 2020. Saya akan tetap kita meneruskan tentang buah-buah roh
yang sudah kita belajar dari hari Jumat yang lalu, mulai tanggal 22 Mei. Saya kembali akan membacakan dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada satu atau tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tidak terasa hari ini kita akan sampai kepada bagian kedua dari akhir dari buah roh, yaitu kelemah lembutan. Buah roh bukan hanya sekedar retorika, tetapi sesuatu yang harus terwujud di dalam tindakan nyata. Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka dia akan menghasilkan buah roh. Di dalam kitab Galatia pasal yang kelima ini, sebelum buah roh dijabarkan, maka firman Tuhan lebih dahulu menerangkan tentang buah daging dan akibatnya, dampak dari buah daging itu. Nah, hari ini belajar tentang kelemah lembutan. Di dalam firman Tuhan Yakobus pasal 3 ayat yang ke-13 berkata, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya. Perhatikan. Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jadi lemah lembut bukan lemah gemulai. Ya, lemah lembut bukan orang yang tidak berdaya, tidak bergairah. Lemah lembut berasal dari kata prautes, Yunani modestia, dari bahasa Latin gentleness. Saudara, artinya kelemah lembutan. Nah, apa sih kelemah lembutan? Dalam New Spirit Bible disebutkan bahwa kelemah lembutan itu adalah disposisi yang bertemperamen stabil. Orang yang bertemperamen stabil bukan hanya sekedar pura-pura. Jadi ternyata karakter kelemah lembutan bukan, oh hari ini tuh dia lemah lembut karena ada maunya. Lu dia ramah banget deh, baik banget karena ada maunya. Tetapi disposisi yang bertemperamen stabil, tenang, seimbang dalam roh, tidak sombong, dan dapat menguasai emosi. Ternyata konsep di dalam firman Tuhan dengan konsep yang kita dengar sehari-hari, lemah lembut itu berbeda. Aduh, orang itu lemah lembut sekali ya. Jadi sesuatu yang kelihatan dari bentuk fisik. Ternyata dari firman Tuhan, kelemah lembutan itu bukan berbicara tentang fisik, tetapi berbicara tentang sebuah gaya hidup, sebuah karakter hidup yang bertemperamen stabil, yang tenang, yang seimbang dalam roh, tidak sombong, dan dapat menguasai emosinya. Ada orang mungkin pengen sabar, gitu ya. Enggak, bukan begitu. Dia menguasai. Itu kelemah lembutan. Nah, untuk itu kita belajar, saudara perhatikan. Dengan kata lain bahwa ternyata kelemah lembutan itu bukan indikasi kelemahan. Kenapa? Karena dia akan tetap tenang. Tenang bukan berarti dia katakan, aduh dia lama banget sih, lelet, bukan. Tenang itu kenapa? Seimbang dalam roh. Tidak gerusa-gerusu, tidak kemudian bertindak tanpa berpikir panjang. Tidak juga kemudian bertindak karena ingin dipuji, bukan. Bukan juga karena dia kemudian menunjukkan tingkat emosinya untuk menunjukkan karakternya. Nah, saudara perhatikan. Jadi yang namanya kelemah lembutan bukan merupakan indikasi kelemahan, tetapi justru orang yang lemah lembut adalah orang yang menguasai energi dan kekuatannya. Kenapa? Karena dia santai kelihatannya, tetapi sebenarnya bukan santai. Lemah kelihatannya, tetapi bukan. Kenapa? Karena dia tahu hidupnya ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang mengatur hidupnya, maka menikmati hidup ini dengan 3 prinsip: dijalani, dinikmati, dan disyukuri. Itu orang lemah lembut. Bukan orang yang tangannya lemah gemulai, tidak, bukan.
Kenapa? Karena dia tahu dia dipimpin oleh Roh, karena dia tahu Roh Kudus yang menuntunnya, maka menghadapi segala sesuatu dia ada keseimbangan, tenang perbawaannya. Nah, saudara perhatikan, dan itu menunjukkan karakternya, menunjukkan kekuatannya. Kenapa? Dia mampu menguasai emosinya, menguasai perasaannya. Biasanya orang yang demikian kemudian ketika ini tiba-tiba dia ambil napas yang agak panjang untuk meredakan tingkat emosinya. Ketika memandang dia mengejamkan mata dulu. Dalam segala sesuatu dia akan gampang berkata, Ebenezer. Kenapa? Sampai di sini Tuhan sudah menolong. Sebab yang namanya Ebenezer itu sebenarnya bukan hanya sekedar ungkapan sampai di sini Tuhan menolong. Ebenezer itu adalah seperti orang yang berjalan perjalanan jauh, lalu kemudian berhenti sejenak, lalu melihat ke belakang, lalu dia berkata, Ebenezer, sampai di sini karena Tuhan. Dan Tuhan yang sudah menolong sampai hari inilah Tuhan yang akan menuntun saya ke depan. Itulah orang yang memiliki ketenangan karena kelemah lembutan di dalam kehidupannya. Karena dia siap untuk menyikapinya, dan dia akan tetap stabil sampai hari ini, dan terus akan stabil sampai ke depan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, orang yang mempunyai kualitas ini akan kelihatan. Yang pertama, dia sanggup mengampuni kesalahan. Karena dia sadar peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa di udara, penghulu-penghulu di udara, roh-roh jahat di udara. Kalau ada orang jahat kepada kita, sebenarnya orangnya sih karakternya tidak cuma dibawa, dipakai, ditunggangi. Musuh kita ini adalah setan, musuh kita ini adalah iblis yang selalu ingin menggagalkan konsistensi kita dalam komitmen untuk setia kepada Tuhan. Maka seringkali kita digagalkan. Orang yang lemah lembut karena ketenangan dan mampu menguasai emosinya akan kelihatan ketika orang itu kemudian mampu mengampuni kesalahan. Yang kedua, akan mampu dengan apa? Dengan ketika dia mampu bukan hanya sekedar mengampuni kesalahan, tetapi dia memperbaiki kekeliruan. Dia akan mudah introspeksi, dia akan mudah mawas diri, dan dia akan mudah mengakui kesalahan, meminta maaf kalau dia salah terhadap orang lain. Itu orang yang memiliki kelemah lembutan. Pak, malu Pak kalau berterus terang. Ya, iblis akan membujuk itu. Kalau engkau terbuka, engkau akan malu. Tetapi orang yang memiliki kelemah lembutan, ketenangan dan keseimbangan jiwa, dia akan berpikir, kalau saya jujur, kalau saya meminta maaf, kalau saya terbuka, maka iblis yang akan dipermalukan. Itulah makanya orang yang memiliki kelemah lembutan, dia akan menguasai jiwanya dengan baik. Jiwa kita ini berada di dalam zona peperangan. Panca indera kita melihat terhadap apa yang ada di dalam dunia, dan itu masuk ke dalam jiwa kita, perasaan kita, pikiran kita, terjadi pertempuran. Kalau yang di luar yang lebih besar, maka jiwa kita akan ditekan, membuat roh kita menjadi sempit, kecil. Tetapi kemudian ketika jiwa kita dikuasai oleh Roh Kudus yang kemudian menghasilkan buah, maka jiwa kita dikuasai, kemudian panca indera kita, kehidupan kita akan dikuasai, dan orang akan nyaman. Makanya sering saya berkata, puncak dari kekristenan itu adalah apa yang orang lain dengar tentang kita, apa yang orang lain lihat dari kita, dan apa yang orang lain rasakan melalui kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama tundukkan kepala sebelum kita melanjutkan ibadah doa dan penyembahan di setiap keluarga. Tuhan Yesus, kami datang dan tunduk di hadapan-Mu. Biarlah firman yang sederhana tentang kelemah lembutan ini akan memimpin kami, menuntun kami menjadi pribadi yang seimbang, pribadi yang konsisten, pribadi yang stabil di dalam kehidupan ini, pribadi yang seimbang dalam roh, tidak sombong dan mampu menguasai emosi, sehingga kami dengan mudah untuk bisa
Ngampuni kesalahan, mudah untuk kemudian introspeksi dan mawas diri, mudah kemudian untuk memperbaiki segenap kehidupan kami. Bukan mengoreksi orang lain saja, tapi kami mampu melihat ke dalam mengoreksi kehidupan kami. Jadilah Engkau menjadi pusat Tuhan, supaya orang lain melihat Roh Kudus bukan hanya sekedar dari kata-kata kami, tapi dari perbuatan kami yang nyata. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Terimalah ini Tuhan menjadi persembahan yang berbuah harum di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Shalom, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.